Dia sumbernya dari Robi. Dari Murut. Itu yang bikin Di sini begini. hampir Karena tiap Murut hari sudah tidak kayaknya mau. mati lampu ya. Luar biasa. Kan tenaga surya mungkin dapat itu. Hah? Tenaga surya mungkin dapat itu. Genset. Ada Pak Sarip di sini Pak, tapi HP-nya lowbat dia. Oke, kita sempatkan diri masuk saja Pak Rip, kemudian Oh, yang saya kira dulu ini apa ya? kalau memang tidak cukup Iya. baterainya nanti, boleh berdua dan Pak Didi. Yang penting masuk saja dulu di. Google. Google meeting. Soalnya jelek jaringan. Saya mau kirim di WA belum terbuka WA. Pak, terakhir kapan bukti karya Pak ya? Nah, sebentar saya bukakan ini. Saya sudah ada modul ini, tinggal sisa-sisa edit sedikit mungkin ya. Oh, kita buka bukti karya di situ Pak Didi. Iya Pak. Bisa kita membuka bukti karya di situ. Yang saya punya. Hmm. Bisa. Lama sekali jaringannya. Dia batas akhirnya kalau tidak salah saya ini tanggal 13 Pak Didi. Oh, tanggal 13 ya. Nanti coba hari ini lah diupayakan. Google.com DFS JF. Yang sudah kumpul siapa saja Pak? Ya, lihat ada Karya. progres ini saat ini Pak Arman. Oh, Pak Arman sudah kumpul ya? Bukti karyanya? Iya, Iya. Masya sementara Allah. sedang ditinjau waktu unggah. Kalau misalnya jam pertemuannya itu apakah harus 3 kali pertemuan atau 1 kali pertemuan Pak? Atau Nah, bagaimana? sesuai Pak materinya kita bagaimana? Berarti bisa 1 kali pertemuan saja. Bisa Pak Didi. Mau ya Pak? Saya salah. Bener rapat. Ini titik Google untuk DFS garing. Yang punya mana ada? Di sebelah mungkin Pak. Dua orang. Oh, BTS di sini. Bukan BTS pada. Terus gabung. Jadi masalah besar tapi anu nih. Luntur? Bukan luntur, kayak benang-benang anunya, kalau benang-benangnya. Ini anu apa disikat. Kenapa begini? Karena kita berdekatan Pak Sari. Berdekatan. Iya. Aduh, ada yang senam di bawah kah Pak Bur? Apa dilihat ini? Apa-apa. Ada juga laptop.
Tanggal 13 terakhir. 2 hari lagi. Tanggal 13 final kita. Hah? Final. Tadi yang 110-nya. Kesempatan dulu. Apa ini? Teleponnya itu. Assalamualaikum Pak Rajab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kontingen nih Pak Rajab. Ya Pak, dari tempat ada gensetnya. Di tempat saya di situ di kontingen ada juga genset, cuman berisik. Orang Ya, Pak. latihan. Sini saya. Aduh, saya merokok, maaf. Pak Didi, kabar? Iya. Pak Sarip. Bagaimana Pak Sarip? Oh, pakai HP kayaknya. Di mana Pak? Masih di rumah kontingen sini kah? Cari tempat Atau di ini penginapan kita? penginapan, iya. Memang. Penginapan di lagi kelas saya. Penginapan kontingen. Satu nya kepala sekolah aku yang punya ruangan, baru ada beliau. Kita memang kalau guru kesayangan Kita juga. dijamin tuh. Direkam kah ini? Direkam kah? Direkam. Hati. Pak Rajab ikut lomba apa Pak Rajab? Lomba bola mini sama aluminda. Bagaimana? Nah, Ya, lomba sepak bolanya sudah menang. menang Pak. Besok lawan Pak Didi sama Pak Sarip. Wah, Besok tidak main kita Pak besok. Kenapa? Bersamaan dengan tenis meja. Bersamaan dengan tenis meja jadwalnya. Jadi 11 Kemungkinan saya pasar tenis meja. cari pinjam sepatumu Iya. Oke, aman. Alhamdulillah rabbil alamin ya Allah, pembantu lagi sehari ini. Anu saja kita tangan nanti kita atur saja. Ini kan balik lagi. Terbang dia kayak bangau. Oh, itu yang mungkin. Langsung masuk di anu saja, masa tanya linknya lagi. Di mana posisinya? Tunggu. Saya buka WA. Kami di sini makanku. Parahnya tuh lebih parah lagi ini.
Malam. Bunda. Selamat malam Pak Arman. Semalam belum. Bagaimana kabarnya Pak Arman? Selamat malam. Selamat. Aduh, pakai baju dulu Pak Arman. Arman, direkam Arman. Pakai baju dulu. Ya. Aduh, Pak. Kita pakai celana lagi. Ayo. Gitu Gary. Janji palsu. Iya. Jambu, janji busuk. Coba ya. HP-nya apa lagi? Mana ini muka? Udah lihat ini. Panas. Kedengar suara apa? Bagus jaringan. Itu jadi nih. Temptation tayo sa mas libo pergi minum Pak Arman, dulu Pak Arman. Kameranya Pak Arman. Astaga. Astaga Pak Arman. Kameranya Pak Arman. Aurat. Matikan kameramu. Saya merekam nih Pak Arman. Sudah terekam Pak Ya. Arman. Tutup dulu kameranya, saya merekam nih Pak Arman. Kondisikan dulu Pak Arman. Silakan duduk yang manis. Pakai celana. Oke, saya lupa. Saya lupa tadi. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sudah Pak. Aduh. Sudah Pak. Terima kasih Pak Arman. Astaga, auratku dilihat rajab lagi. Rajab. Coba bantu dulu, ada teman di sini minta. Ya Pak, saya coba. Kita coba Pak. Rajab. Rajab, kirimkan dulu teman-teman link Rajab . Jangan kau bilang di sini. Oh, Cara buka saya lupa. Rajab, main antora Rajab . Sambil kita menunggu teman-teman yang lain. Kita mulai saja ya Bapak-Bapak. Karena waktu Iya, sudah Pak. menunjukkan pukul Mengantuk 21 lewat soalnya, Pak. 13 menit. Ya. Karena teman-teman yang lain ini istirahat sebentar. Persiapan untuk besok. Apalagi para jaman sepak bola. Pak Didi mau persiapan menang katanya dengan Pak Sarif di Kingsman. Menang deh itu, Pak. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tetap diberikan kesehatan, semangat untuk senantiasa Amin. terus mengembangkan diri dalam rangka mempersiapkan diri kita menghadapi dan mencerdaskan anak kita di sekolah. Baik, ini merupakan pengalaman yang pertama ini, Bapak Ibu, kita melakukan aktivitas tatap maya dilakukan tengah malam. Dan ini juga merupakan yang kita mengkondisikan diri kita melakukan tatap maya, di mana kita berbenturan dengan aktivitas PGRI dan mau tidak mau kita harus terlibat di dalam kegiatan tersebut. Sehingga meskipun dengan kondisi yang cukup menguras tenaga, menguras energi, mempersiapkan bertanding berlomba persatuan PGRI, kita kemudian tidak boleh lupa dengan tugas kita untuk terus melanjutkan kegiatan PKG PJOK ini.
Dan ini Bapak Ibu selamat saya mengucapkan, ini merupakan PKG pertemuan tatap maya yang terakhir selama kita mengikuti pendidikan PKG PJOK. Dan bukti karya merupakan tugas akhir bagi Bapak dan Ibu. Semoga nantinya setelah Bapak Ibu selesai mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS, Bapak Ibu bisa meraih predikat lulus semuanya. Saya berharapnya seperti itu, agar ada yang tertinggal dari Bapak Ibu. Karena sesuai dengan pengalaman, ada yang tertinggal Bapak Ibu. Tertinggal karena tidak menyelesaikan tugas-tugas yang telah disediakan di LMS. Kemudian daftar hadir tidak memenuhi syarat, serta beberapa hal lain yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakberhasilan Bapak Ibu dalam melaksanakan pendidikan PJOK ini. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita, aktivitas refleksi pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Saya izin silakan untuk Pak Didi, karena Pak Didi orang yang pertama masuk di dalam ruang virtual ini. Silakan Pak Didi, kita berdoa. Baik, terima kasih atas kesempatannya mendengar kepada saya. Sebelum kita mulai aktivitas kita pada malam ini, mari kita berdoa. Bagi yang Islam membaca Al-Fatihah, bagi yang Muslim silakan berdoa menurut ajarannya. Semoga di aktivitas yang terakhir ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ke depannya, dan kegiatan PKG ini bisa diadakan lagi di tahun berikutnya. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa silakan. Doa selesai. Kembalikan kepada Pak Dedi. Baik, terima kasih Pak Didi telah memimpin doa. Semoga apa yang menjadi harapan cita-cita kita Bapak Ibu terwujud, sehingga kita dipermudahkan di dalam segala bentuk aktivitas kita, terutamanya di lingkup pendidikan tempat kita mengajar. Baik, izinkan saya berbagi share screen. Pak Didi, mohon izin. Terima kasih. Sudah tampil di layar pada monitor Bapak dan Ibu? Sudah Pak, sudah. Oke, sekali lagi saya izin mohon Bapak Ibu, teman-teman semoga bisa masuk di ruang virtual. Baik, refleksi karya praktik pembelajaran PJOK yang pada program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasi yang akan kita tempuh dalam pembelajaran pada malam hari ini, yakni 1 jam pelajaran dengan daring atau sinkronus. Kita sudah melakukan aktivitas berdoa untuk membuka sesi kita pada malam hari ini. Izin Bapak Ibu mengingatkan kembali kesepakatan kita di dalam aktivitas malam hari ini. Bapak Ibu dipersilakan untuk menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu secara bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand ketika Bapak Ibu hendak melakukan pertanyaan atau menanggapi. Gangguan teknis adalah hal yang wajar Bapak dan Ibu. Apalagi kondisinya saat ini adalah lalu, semoga kita terhambat oleh jaringan pada pertemuan pada malam hari. Tujuan kita pada sesi kali ini Bapak Ibu, satu yaitu dan Ibu dapat melakukan refleksi bukti karya. Nah, harapannya adalah Bapak Ibu telah berusaha dan mencoba membuat bukti karya yang telah diberikan petunjuk pada pertemuan sebelumnya, sehingga dan Bapak Ibu telah mengupload. Namun melihatnya baru satu dari Bapak dan Ibu yang telah mengupload. Tadi saya sempat lihat punyanya Pak Arman. Terima kasih Pak Arman. Iya Pak.
Terima kasih sudah mengupload lebih awal Pak Arman. Pak Arman orang yang pertama mengupload tugas. Yuk, Oke Kang. Bapak Ibu, kita pada hari ini akan melakukan refleksi dengan menggunakan framework Burton. Nah, masih ingat Bapak Ibu apa itu framework Burton? Apa saja yang ada di dalam komponennya? Halo Bapak Ibu. Ya, di situ ada 3 komponen, ya ini komponen apa, kemudian terus apa, dan sekarang apa. Bapak Ibu bisa misalnya menyebutkan contoh pertanyaan yang di dalam refleksi menggunakan framework ini. Halo Bapak Ibu. Silakan raise hand. Ada yang tidak berkomentar? Iya, Pak. Oke, Pak Arman. Kira-kira apa contoh bentuk pertanyaan dalam refleksi menggunakan framework Burton Apa ini? itu, Pak? Contoh pertanyaan misalnya Pak Arman. Menggunakan kata apa? Oke, Bapak Ibu, ada? Oke, saya lu. Oke, silakan Pak Didi. Gini Pak, kalau misalnya seperti itu biasanya yang saya pahami apa yang telah Bapak lakukan dalam pembelajaran seperti itu mungkin. Oke. Terus terus apa perasaan apa yang saya alami ketika melakukan pembelajaran itu. Terus yang sekarang apa itu bagaimana untuk selanjutnya untuk memperbaiki ini gitu, memperbaiki rencana berikutnya itu Pak. Oke, baik. Luar biasa Pak Didi. Jadi Bisa Pak Didi ilmu kayak ya, nampaknya sudah sering melakukan Ah, refleksi ya Pak Didi. sama anak-anak sih Pak ke pembelajaran. Oke. Pak Arman, ada yang hendak dikomentari Pak Arman? seperti tadi Pak, contohnya juga Pak, hal penting apa yang paling bermakna selama saya mempelajari modul ini. Begitu ya Pak? Oke, betul. Contoh Silakan pertanyaan terus. Morton. Terus Pak Arman? Cuma itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, Yang Pak lain, Didi, yang Pak lain nih. Arman. Ya, satu lagi Pak Rajab tadi sempat raise hand, diturunkan kembali. Ya Pak, mungkin kalau saya hampir sama. Jadi apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita lakukan, terus jadi apa pentingnya atau apa yang sudah dipelajari atau apa pengalamannya yang sudah dipelajari, terus sekarang apa, jadi langkah apa yang diambil untuk pembelajaran yang sudah didapatkan tadi Pak. Oke, untuk memperbaiki pembelajaran tersebut misalnya. Oke, ya Pak, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Didi, Pak Arman, Pak Rajab. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah, mengenai pertanyaan what, di sini Bapak Ibu akan menjawab pertanyaan. Pertama, apa pengalaman yang Bapak dan Ibu dapat saat melakukan bukti karya? Kemudian, bagaimana perasaan Bapak Ibu dan tindakan apa yang dilakukan dalam bukti karya tersebut? Silakan Bapak Ibu. Mungkin saya pertama dulu ke Pak Arman, karena Pak Arman sudah membuka LMS tadi. Saya melihat. Silakan Pak Arman, boleh komentarnya Pak Arman? Pengalaman saya Pak, Yes. pengalaman apa ya pengalaman saya Pak sangat gugup Pak. Gugup dalam melakukan aktivitas. Pertama, Dalam membuat bukti apa ya? karya. Pertama gugup.
Arman, suaranya tidak ada Pak Arman. Saya masih berpikir Pak, tanya yang lain dulu Pak. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu yang lain. Rajab mungkin, Rajab silakan. Terima kasih Pak. Kalau saya pengalaman Raja Bapak bantu lu Raja. saat melakukan bukti karya. Pada saat saya melakukan bukti karya, pengalaman yang saya rasakan itu, yang saya alami seperti ini Pak, mengulang kembali pelajaran-pelajaran dulu yang awalnya dulu, dari awalnya masuk, terus sampai dengan saat ini. Walaupun pekerjaanku belum selesai, tapi sudah ada sebagian saya kerjakan. Jadi perasaannya itu campur aduk, seperti senang, terharu juga, ingat kemarin-kemarin kegiatan, dari kendala apa yang sudah dialami, terus teman-teman cari solusi supaya dapat jaringan. Jadi di kanvas saya tuangkan semua itu Pak, keresahan saya. Jadi tentang teman-teman yang kesusahan jaringan, mereka berusaha cari tempat untuk bisa hadir di tatap maya. Jadi saya tuangkan semua di anunya Pak, di bukti karya. Iya Pak. Terus merefleksi lagi dari bab ke bab, dari modul ke modul, mengingat kembali lagi Pak, lihat-lihat foto lagi, lihat-lihat tugas kembali. Jadi saya rangkum semuanya, gitu Pak. Terus bagaimana perasaan Bapak Ibu, tindakan yang dilakukan dalam karya ya? Tindakan saya tadi itu Pak, seperti itu. Saya membuka kembali itu galeri-galeri, tugas-tugas saya, mempelajari kembali apa yang sudah saya kerjakan. Apakah sudah saya laksanakan seutuhnya, semaksimal mungkin. Seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih luar biasa Pak Rajab. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita perlu melakukan aktivitas bukti karya? Betul yang disampaikan oleh Pak Rajab tadi, bahwa ketika Bapak Ibu mengulang kembali materi itu akan menguatkan pemahaman kita selama ini. Mungkin kemarin karena kita aktivitas melakukan tatap maya, kemudian dengan kondisi jaringan yang tidak stabil, mungkin di dalam pemahaman penyerapan kita tidak maksimal. Sehingga ketika Bapak Ibu membuat bukti karya nih, oh ternyata ini, saya ingat kembali materi. Kemudian Pak Rajab sudah menceritakan bahwa keluh kesahnya selama melakukan aktivitas pembelajaran ini, tantangannya yang sangat luar biasa, dan akhirnya tidak disadari akan berakhir pada bulan Desember ini. Tidak lama lagi, ya. Iya Pak. Perasaan, ya, dan perasaannya luar biasa tadi. Dia sudah tidak ternyata sudah mau berakhir kegiatan pembelajaran. Dan itu sebuah perasaan yang sangat menyenangkan bagi kita ketika kita selesai dalam melakukan aktivitas, di mana aktivitas yang kita lakukan selama ini memang tantangan sangat luar biasa. Nah, ada nilai kepuasan Bapak Ibu. Oke, silakan ada lagi Bapak dan yang lain untuk bercerita. Oke, silakan Pak. Ya baik Pak, karena bukti saya mengenai modul, jadi pengalaman saya itu yang awalnya saya tidak bisa membuat modul ajar. Dengan mengikuti kegiatan PKG ini, sedikit demi sedikit saya mulai memahami bagaimana membuat modul ajar gitu Pak. Ya walaupun belum paham sepenuhnya, tapi dengan kita belajar seperti ini, insya Allah akan berkembang gitu Pak, kompetensi yang saya miliki khususnya. Namun saya juga butuh sharing-sharing bagaimana, apakah ada kesalahan atau apa kurangnya modul yang saya buat itu. Saya butuh sharing dengan teman-teman juga. Sebenarnya bagus sekali sih bukti karya ini, kan nanti dikoreksi apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki. Mungkin begitu sih Pak. Terima kasih. Bagaimana Pak Didi?
Ya, Bagaimana perasaan Pak Didi? Tindakan perasaannya, apa yang dilakukan dalam bukti karya? perasaan saya ini sih apa? Senang saja sih Pak. Yang tadinya tidak tahu apa-apa, apa Mm-mm. sekarang sudah mulai memahami gitu. Bikin apa modul itu sudah mulai paham. Jadi saya rasa bahagia gitu, senang gitu. Bisa buat sedikit demi sedikit lah untuk modul ini, bikin modul. Oke, baik. Terima kasih Pak Didi. Perasaan Pak Didi saat ini senang karena telah berhasil membuat modul ajar dengan adanya aktivitas pembelajaran PKG PJOK. Oke, satu lagi Bapak Ibu, cerita yang perempuan mungkin. Silakan, mungkin Ibu Damaryanti atau Ibu Marwati. Silakan, Ibu Marwati, Ibu Damaryanti. Oke, baik. Mungkin terkendala jaringan, sebab dari tadi Bu Marwati mengatakan jaringan saya tidak bagus, Pak. Sekali lagi izin Bapak Ibu mohon dibantu teman-teman karena ini adalah pertemuan terakhir. Saya berharap dengan kebijakan ini Bapak dan Ibu dapat menyelesaikan tugas berikutnya yang masih tertunda. Untuk pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, so what? Sekarang apa? Ada dua pertanyaan yang Bapak Ibu harus jawab. Pertama, setelah Bapak dan Ibu melakukan bukti karya, apa yang perlu dianalisis dari Bapak dan Ibu? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Tunjukkan pemikiran kritis Bapak dan Ibu. Pertanyaan yang kedua, apa yang Bapak dan Ibu renungkan dalam bukti karya tersebut? Oke, silakan Bapak Ibu. Apa yang perlu dianalisis dari bukti karya Bapak dan Ibu? Oke, silakan Pak Rajab. Nah, terima kasih. Kalau apa yang perlu dianalisis, yang perlu saya analisa itu apa sejauh mana, semaksimal mana penerapan ilmu dari modul ini ke siswa, apakah sudah sesuai atau seperti istilahnya kayak saya ingat waktu pertama kali kita Zoom, Bapak pernah bilang malpraktek. Jangan sampai kita malpraktek ke siswa, salah mengajar. Jadi apa? Saya menganalisa apakah sudah sesuai yang sudah saya dapatkan dengan yang saya ajarkan ke anak murid selama ini. Oke. Terus yang pertanyaan kedua, apa yang Bapak Ibu renungkan dalam bukti karya? Jadi yang saya renungkan adalah bagaimana cara saya melakukan atau melaksanakan apa yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran ini untuk bisa diterapkan sebaik mungkin ke peserta didik agar bisa lebih tepat sasaran lagi Pak untuk Baik. perlakuannya ke murid atau peserta didik. Seperti itu Pak. Oke. Kemudian mohon izin Pak Rajab. Jadi apakah sudah sesuai atau belum? Menurut Pak Rajab sudah sesuai Pak Rajab dengan apa yang sudah kita pelajari selama ini. Kemudian Pak Rajab sudah melakukan praktik pelajaran, apa yang sudah dipelajari selama ini sudah disesuai diterapkan di sekolah. Setelah saya dapat pembelajarannya, saya mulai terapkan di sekolah Pak. Oke. Berarti sudah sesuai ya Pak Rajab? Ya, alhamdulillah, insya Allah sesuai Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Halo Bapak Ibu. Baik. Tidak ada ya? Mengenai pertanyaan yang ini Bapak Ibu, saya sedikit menceritakan ketika saya sering alhamdulillah menyala lampu. Tidak perlu lagi pakai senter ya Pak Bapak Ibu. Mohon maaf.
Oke, saya kembali. Jadi saya sedikit menceritakan ketika saya sering membuka histori dari WA Bapak dan Ibu, saya cukup merasa tersentuh ketika saya melihat postingannya Pak Didik misalnya. Ketika menerapkan SEM di situ melalui poster yang dibuat, Pak Didik menuliskan di sini semuanya hasil peserta didik. Betul itu Pak Didik? Saya konfirmasi dulu ke Pak Didik. Halo Pak Didik. Ya Pak, betul Oke, Pak. Bahkan melebihi ekspektasi saya sih Pak. Sekarang dia baik. bisa bikin apa namanya, kan perlombaan itu apa yang saya buat kan kemarin cuma satu lomba Pak. Tapi yang terlaksana itu kalau nggak salah 6 lomba. Jadi saya membagi apa pelaksana kegiatan, panitia kegiatan itu menjadi masing-masing ini cabang. Satu cabang itu 5 orang. Tapi ada koordinatornya. Nanti sisanya itu ada yang bagian perlengkapan, ada juga yang pencatatan skor, terus yang bagian media periklanan begitu apa ya, saya lupa namanya. Saya pilih 2 orang. Jadi setiap ini ada jadwal pertandingan mereka buat di Canva, terus kemarin kan pendaftaran, terus kemarin juga jadwal pertandingan, terus ada juga yang jadi reporter, bukan yang pembicara di ini pertandingan itu Pak. Jadi mereka itu langsung inisiatif. Di sini berarti mereka paham gitu. Saya cuma 1 hari saja kemarin ininya pembekalannya. Pelaksanaannya. Iya, bukan pembekalan mengenai SEM. Oh Saya iya, jelaskan. oke, pembekalan Ya, SEM-nya dengan anak-anak ya. ya setelah ujian kurang lebih 1 jaman lah, 1 jam. Walaupun sambil main-main, saya jelaskan ini peraturannya. Oh ini pembagian perannya, ketua panitianya dari ketua OSIS yang lain. Saya diskusi dulu kira-kira ada ini enggak gitu, pertandingan apa lagi mau dilaksanakan. Kan awalnya 2 berkembang lagi jadi 3, 4, 5, 6 jadi 6 yang di ini. Sampai technical meeting, bikin bagan. Saya minta pendapat sama mereka. Pengalaman kalian tahun sebelumnya bagaimana sistemnya? Kan saya menawarkan sistem gugur, katanya kalau sistem gugur terlalu cepat. Bagaimana kalau sistem full kompetisi? Saya bilang waktunya kalau sistem full kompetisi mepet sekali, tidak cukup. Misal cabangnya banyak, bagaimana kalau setengah kompetisi? Mereka sepakati, oh ya nggak apa-apa, ini saja bagus katanya. Sekarang masih berjalan sih Pak, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Jadi itu sudah termuat aspek voice, choice, dan ownership-nya. Kita tepuk tangan buat Pak Didik, luar biasa, menginspirasi. Nah, oke Pak Ajab, silakan sebelum saya. Salah tindis tadi Pak, saya mau tepuk tangan, cuma itu yang tindis. Baik. Minta maaf. Tapi sayangnya saya belum bisa ini Pak, Anda bisa mantau secara langsung kegiatannya, cuma hari pertama saja. Perkembangan bagaimana belum bisa. Mungkin itu saja. Sudah terlaksana. Pak Didi, kami kemarin ketika mengikuti guru inspiratif, kalau cerita ini Pak posting di PMM, saya yakin Pak Didi nilainya akan sangat bagus ini untuk kegiatan SEM ini. Karena belum banyak yang melibatkan peserta didik dalam aktivitas seni seperti itu. Kalau ini dimuatkan, kemudian Pak Didi posting di PMM, bisa jadi Pak Didi terpanggil dalam aktivitas di Hotel Amanah kegiatan guru inspiratif itu. Ya, silakan Bapak Ibu berkarya. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah sekarang sekarang apa Bapak Ibu? Apa yang Bapak dan Ibu lakukan untuk selanjutnya? Silakan. Oke, saya Pak. Oke, Pak Didik terus ya. Mungkin sharing sih sebenarnya. Jadi menindaklanjuti kegiatan ini, terus dengan terpilihnya menteri baru kan, ada apa namanya, kurikulum baru ya yang deep learning itu.
Jadi apa yang selanjutnya saya akan lakukan, saya akan menggali informasi lagi tentang kurikulum tersebut. Hanya lebih menarik lagi kalau saya baca sekilas, walaupun saya belum terlalu paham, saya mungkin butuh diskusi dengan teman-teman juga. Tapi saya baca-baca artikelnya lumayan ya. Ternyata di deep learning itu lebih mendalam lagi pembelajarannya, terutama pada peserta didik, lebih menggali informasi yang ada pada siswa, ya kompetensi dari siswa. Mungkin saya akan banyak belajar lagi untuk menghadapi kurikulum yang baru. Mungkin itu sih Pak. Oke. Nampaknya ini belum menjadi kurikulum Pak Didi ya, deep learning, tapi ini sebuah pengembangan. Mungkin ya Pak. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu? Silakan. Pak Arman, Pak Sarip, Ibu Marwati, Pak Arsad, Pak Sukrin, dan Ibu Damati, silakan. Halo. Oke, tidak ada. Teman-teman ini kehilangan jaringan atau gimana? Ibu Marwati ada di bawah, saya di atas nih Bu Marwati. Alhamdulillah jaringannya bagus. Mungkin karena tertutup dia di bawah posisinya ya. Oke, lagi Bapak dan Ibu, apa yang Bapak dan Ibu lakukan untuk selanjutnya? Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, saya teringat dengan pertanyaan ini dulu. Pertanyaan ini diajukan, bisa mendengar suara saya ya Pak Rajab? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Pertanyaan ini pernah diajukan oleh pengajar praktik saya. Ketika itu pertanyaan akhir pendampingan individu. Nah, beliau bertanyanya seperti persis di slide ini. Apa rencana atau apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya setelah mengikuti waktu itu pendidikan guru penggerak? Nah, saya menjawabnya persis dengan apa yang disampaikan oleh Pak Didi. Kenapa saya demikian? Karena Bapak Ibu, perkembangan teknologi saat ini, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kadis kemarin, bahwa beliau ini sedang merencanakan yang namanya sistem pembelajaran robotik. Nah, pembelajaran robotik ini kemudian didukung oleh rencana besar Pak Kadis, ya ini akan memberikan bantuan Starlink di setiap sekolah-sekolah. Ini rencana besar Bapak Ibu. Jadi, kita sebagai guru tidak mungkin meskipun kita di PJOK, kita hanya bergelut dengan yang namanya bola, kemudian peralatan-peralatan olahraga yang lainnya, kita tidak menutup mata untuk menggunakan teknologi-teknologi semacam ini. Sehingga jawaban saya ketika itu adalah saya akan terus belajar dan mengikuti setiap adanya pelatihan atau kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi saya. Nah, ketika ada PKG PJOK ini Bapak Ibu, kemudian saya masuk di dalamnya. Kenapa? Karena saat itu pembelajaran PJOK yang saya lakukan adalah belum memenuhi kebutuhan belajar peserta didik menurut saya. Karena pada saat pembelajaran PJOK saya mau ke lapangan, kemudian saya berikan mereka berbola dan langsung bermain. Tidak ada treatment, tidak ada perlakuan, tidak ada aktivitas gerak pendalaman materi. Dan itu terus yang saya lakukan. Dan saya merasa anak-anak ini cuma tahunya bermain voli, tidak ada pemahaman tentang bagaimana cara passing yang benar, bagaimana cara melakukan smash yang benar. Itu tidak ada yang saya lakukan, sehingga kemudian saya bercita-cita untuk mengikuti kegiatan PKG ini. Tujuannya itu Bapak Ibu, tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman kompetensi, meningkatkan kompetensi saya. Selanjutnya saya terapkan di dalam pembelajaran PJOK saya di kelas. Tetapi berkata lain, saya dapat menerapkan pembelajaran PJOK yang
dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian ada tambahan plusnya, saya bisa bersama dengan Bapak dan Ibu sampai malam ini. Itu menjadi poin plusnya. Nah, Bapak Ibu, kita tidak boleh mengatakan cukuplah saya guru PJOK masuk pagi, pulangnya cepat, selesai. Tidak ada perlakuan khusus pelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tidak boleh kita seperti itu. Dan PJOK saat kalau Bapak Ibu melihat di video-video pembelajaran, PJOK itu membawa laptop juga di lapangan, menggunakan media-media pembelajaran. Seperti yang kita lakukan ketika waktu kita tatap muka. Ada juga yang melakukan seperti itu, Bapak Ibu. Menggunakan sound system dalam pembelajaran PJOK, itu adalah inovasi pembelajaran. Nah, kita perlu berkembang, Bapak Ibu. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Baik. Mungkin ada yang mau menjawab satu kali lagi Bapak Ibu. Apa yang Bapak dan Ibu lakukan untuk selanjutnya? Silakan. Pak Arsad, izin Pak Arsad? Atau jangan-jangan nih teman-teman nih sambil latihan ini? Minta maaf Pak, saya izin Pak, soalnya lagi hujan deras sih Pak, lagi kilat Pak, lagi kilat Pak. Di Baudopi ya? Oke Pak. Iya Pak, di Fatuvia Pak, di Fatuvia Pak. Tidak terjadi apa-apa. Ya, minta maaf Pak. Kita lanjutkan. Nah, kita sudah berada di penghujung kegiatan di sesi foto. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan, kita diskusi bersama sebelum kita tutup. Ada, Bapak Ibu? Pak, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ini kemungkinan ya Pak ya, saya kedepannya tidak akan jadi guru PJOK lagi kayaknya. Kenapa Soalnya Pak? kemarin saya daftar seleksi administrasi, ternyata saya linearnya dengan teknik konstruksi. Itu sesuai dengan ijazah yang linear kan. Misalnya tahun depan ada panggilan PPG, insya Allah kemungkinan ya PJOK tidak bisa lagi saya ini mungkin. Atau Ya, bagaimana semoga apa yang Pak Didi harapkan yang terbaik Pak Didi ya. Iya Pak. Jadi ya saya disesuaikan saja Pak Didi. Tapi Iya, itu padahal masih bertugas di sekolah ya Pak Didi. masih. Sebenarnya saya itu agak bingung juga sih, soalnya di sekolah saya guru prakarya 2, yang satu sudah sertifikasi, sudah PNS juga. Kalau misalnya tahun depan insya Allah ada panggilan PPG, itu yang bikin saya dilema nanti. Berarti kalau konstruksi ke SMA Pak Didi, SMK? Iya, di STM sih. Tapi kalau di pembelajaran prakarya itu ada di bab 1 kalau tidak salah kelas 7. Kalau tidak salah kelas 7 ya. Saya lupa beberapa. Prakarya. Tidak ada tentang konstruksi. Kita melihat perkembangan proses pendidikan saat ini Pak Didi ya. Semoga yang terbaik yang kita peroleh. Iya, padahal sudah belajar mendalami PJOK tapi ya. Iya, saya melihat jiwa Pak Didi di PJOK luar biasa. Ya mungkin itu saja Pak. Dan saya teman-teman mau istirahat. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Halo Pak Erik. Belum ya. Selamat bergabung Pak Erik. Iya Pak, masih sementara di panggung ini Pak. Tadi saya mendampingi ini solo Pak. Masya Saya di Allah. belakang panggung Pak, maaf kasihan. Oke. Baik. Oke, lagi nih Bapak Ibu yang enggak bertanya.
Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada saya izin menyampaikan Bapak Ibu sesuai dengan arahan dari Balai Penggerak bahwa tugas-tugas Bapak dan Ibu harus secepatnya diselesaikan. Saya sudah ditegur ketika di Bungku mengikuti kegiatan apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan. Saya ketemu dengan Ibu Endang tanpa sengaja, juga tidak diketahui bahwa Bu Endang saat itu sebagai jurinya untuk menilai guru dan sekolah inspirasi. Nah, di sana Bu Endang sudah berpesan kepada saya, Pak Dedi, kebetulan ada juga Pak Arif sebagai fasilitator PJOK di kelas 2. Pak Dedi dan Pak Arif minta tolong peserta Bapak segera ditagih tugas-tugasnya dan tidak ada perpanjangan waktu untuk pengerjaan tugas. Nah, jadi untuk batas pengumpulan tugasnya, saya melihat kemarin di grup kami itu ada, kalau tidak salah, tanggal 13. Nanti saya buka kembali karena tertimbun jauh sekali di percakapan. Jadi saya coba nanti buka kembali, saya konfirmasi kemudian nanti apa betul di tanggal 13 itu. Jadi Bapak Ibu mohon izin kerjasamanya agar aktivitas pembelajaran ini betul-betul berakhir nanti di tanggal 16. Kita selesai penutupan di tanggal 16 insya Allah Bapak Ibu. Jadi semuanya sudah kelar, penilaian sudah selesai, dan tidak ada lagi aktivitas pembelajaran, selanjutnya pengumuman kelulusan. Jadi mohon kerjasamanya meskipun kita dalam kondisi sedang beraktivitas di PGRI, sempatkan waktu pada hari untuk istirahat Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas-tugas yang masih tertunda. Silakan Bapak Ibu, karena kalau saya kembali jauh-jauh semuanya dan saya menulis siapa semua dari Bapak dan Ibu yang masih tertinggal apa tugasnya, saya akan mengalami hambatan di dalam melakukan pemeriksaan. Jadi Bapak Ibu minta kerjasamanya, Bapak Ibu cek sendiri secara mandiri tugas-tugas mulai dari modul 1 sampai dengan modul 3 Bapak Ibu. Agar Bapak Ibu tidak terhambat ketika diumumkan kelulusan dan Bapak Ibu tidak lulus disebabkan tugas yang belum terpenuhi, kemudian jumlah kehadiran yang belum memenuhi syarat. Jadi minta kerjasamanya Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu ya. Halo. Pak. Oke. Kalau gitu Ibu jelas sekali saya ini Pak. Oke, Ibu Marwati di akhir baru bisa komentar. Bagaimana ringannya Ibu Marwati di bawah? Pak, jelas sekali. Di bawah ya Bu Marwati? Iya, saya ada di bawah Pak. Saya di lantai 2 ini. Tadi bersama-sama Pak Iswanto di sini. Sebentar. Ya. Lanjut Tapi Bu. Pak Iswanto kurang sehat dia Pak. Jadi saya suruh pulang. Bilang nanti bisa saya coba-coba karena kami tadi ini mau ceritanya mau kerja sama mau menyelesaikan tugas. Jadi saya coba-coba kerja dulu. Bilang besok kita lanjut lagi kalau karena ini tidak bisa ditunda ini pekerjaan juga tugas. Iya. Mohon disampaikan ke teman-teman Bapak Ibu ya yang tidak hadir malam ini bahwa batasnya insya Allah kalau tidak salah saya nanti saya buka kembali itu di tanggal 13. Tanggal 13. Oke, silakan Pak Ranjan. Ya, Pak, minta maaf. Ini Pak, tentang kan saya buka modul berapa harian apa? Itu buka ini. Saya lihat ini ada refleksi akhir dan penilaian kinerja. Iya betul Pak Ranjan. Oke, saya cek dulu. Apakah itu kami yang kerja atau bagaimana ini? Iya. Karena terlewat kan. Di penilaian kinerja atau di kuis penilaian kinerja ya? Iya Pak. Oke, di situ ada perannya Bapak Ibu dalam menilai, termasuk mungkin menilai saya di situ di dalamnya. Silakan Bapak Ibu menjawab sesuai dengan apa yang Bapak Ibu alami. Itu batasnya Pak di tanggal 13 juga.
Di situ Oh, mulai untuk pengerjaannya. Mulai pengerjaannya di tanggal 13 mungkin. oh gitu. Ya. Oke. Di akhir tugas ya. Mm. Terima kasih Pak, itu saja. Oke, baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, mari kita buka kamera Bapak Ibu, kita isi foto. Silakan dibuka kameranya. Cara Oh, cheerleaders. Oh, begitu, Pak. ya, jadi Pak Rajab perannya di dalam set sebagai tim cheerleadersnya. Oke, silakan Bapak Ibu di open kameranya, kita sesi foto. Oke. Ya. Siapa yang ambil gambar? Silakan. Pak Rajab mungkin bisa, Pak Ketua. Tugas akhirnya Pak Ketua barangkali ini mau memimpin teman-teman. Ya Pak, tapi ini teman-teman belum ada open cam. Oke, silakan Ibu Marwati, Ibu Damar, Pak Sarip, Pak Sukrin. Saya pakai HP kasihan ini enggak bagus laptop, be. Barusan saya ini tidak komen-komen ini, betul-betul jaringan di sini, Pak, Tobat saya nak taruh mati lampu terus terang, nggak bisa saya tidur sudah selama tinggal di sini, Oke, ini sudah komentar Ibu Marwati ini. Jangan curhat, kita alami semua. Iya. Iya, cocok Mi, tapi saya itu lebih parah, Fokus. Pak. Kalau laki-laki masih Saya bisa mau dia nonton keluar, kalau panas-panas. fokus sama menonton orang menyanyi. Satu, Oke, fokus. dua, satu, dua, tiga. Kita lagi. menanjak. Satu, dua, tiga. Oke. Baik. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin pesan, jangan berhenti untuk terus berkembang dan meningkatkan kompetensi. Karena moto kementerian kita hari ini adalah belajar sepanjang hayat. Sehingga ada program baru menteri adalah belajar 13 tahun. 13 tahun ya? 12 tahun. Oke, belajar 12 tahun. Dan itu merupakan tugas kita Bapak Ibu sebagai guru. Kita dituntut untuk terus maju. Dan Pak Kepala Dinas kemarin saya ingat kembali bahwa beliau targetnya kenapa harus memunculkan program tadi yang saya bilang itu adalah pembelajaran robotik. Targetnya adalah Indonesia Emas tahun 2045. Semoga kita betul-betul mendapatkan bonus demografi tersebut dengan kondisi peserta didik saat itu adalah semuanya produktif. Nah, jadi di tahun 2045 itu Bapak Ibu adalah siswa-siswa yang saat ini duduk di bangku sekolah dasar. Coba silakan Bapak Ibu kalkulasikan, hitung. Di tahun 2045 pada saat itu siswa Bapak Ibu usianya berapa? Saya yakin semua usia peserta didik kita saat ini, apalagi yang sekolah dasar, dia dalam kondisi 30-an. Usia yang sangat produktif untuk melakukan berbagai macam inovasi. Dan tugas kita, Bapak Ibu, sebagai guru PJOK bidang olahraga, untuk mengembangkan pendidikan. Itu Bapak Ibu ya, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan saya selama menemani Bapak dan Ibu kita berbagi, belajar bersama. Kita PKG PJOK. Semoga apa yang kita pelajari selama ini dapat menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk peserta didik kita dan orang lain. Yang paling utamanya adalah Amin. menjadi ladang ibadah bagi kita masa yang akan datang. Amin. Terima kasih banyak, mohon maaf. Silakan saya izin dulu Pak Rajab memimpin terakhir, bukan terakhir kalinya tapi di kegiatan ini maksudnya Pak Rajab. Boleh Parsat sebagai Pak Senior silakan Pak Arsad ketua. Menghormati Pak Rajab, mohon maaf Pak Arsad sebagai senior kita di kelas ini. Silakan Pak Arsad memimpin doa.
Oke Pak, di akhir pertemuan tatap maya kita yang mungkin yang terakhir untuk malam ini, baiklah, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Terima kasih Pak Arsad. Dan insya Allah kita ketemu nanti lagi Bapak Ibu di lapangan. Semoga kita bertemu semuanya. Kemudian boleh kita sesi foto nanti ya. Amin. Boleh, boleh, Ya. boleh Pak. Iya Pak, boleh itu kita ada boleh. di sini. Ya, sekali-sekali. Kemarin saya sempat berfoto dengan siapa, ada Ibu Marwati ya. Siapa lagi Pak Didi? Ya. Ya, mungkin nanti teman-teman Saya bisa sudah kasih masuk di bergabung. grup Pak. Mantap. Saya jadikan histori ya, belum ya? Belum Pak, belum. Oke, Saya mengucap lihat-lihat story tak belum kita jadikan story. belum ya. Oke. Update Marwati ya. Ngarap dia. Iya, Oke, update dong Pak. mengucapkan Siapa tahu ada informasi baru tuh dari kita. Oke. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan kita pada malam hari ini lakukan dan semoga kita senantiasa bisa menyambung tali silaturahmi di waktu-waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Pimpin Jaya, dulu Pak Jaya, Raja, Jaya. boleh di- Tapi saya mau bicara sama Pak Kasih. Didi, Pak Didi. Victor. Salam olahraga. Tunggu, Pak. Pak Didi. Sebentar, saya recording. Ya. Mana Pak Didi gini